Kita kepengen mukmin sejati itu latih iman itu dilatih bil ilmi dengan ilmu. Caranya apa? Lihatlah Nabi Adam. Dia itu tahu betul kalau dari tanah dan asal manusia itu dari materi tanah. Sehingga kamu tidak bisa menstatuskan tanah benda mati. Wong materi kamu yang punya akal pun dari tanah. Dari situ aja kelihatan kenapa sama sekali kita ini sama dengan tanah. Karena kalau kita materinya tanah, ya kita bedanya apa dengan tanah. Terus begitu, terlalu begitu. Mulai moco sirahnya Ibnu Ishaq terus kitab spesialis tarikh ini paling terkenal itu jenis sirahnya Ibnu Ishaq. Terus Ibnu Ishaq itu ngarang sekitar tahun 600 nomor betul tahun beliau itu seangkatannya dengan Imam Malik. Terus disarai jenis Ibnu Hisham, tapi Ibnu Hisham sing ahli sirah, betul Ibnu Hisham sing arah mulilabid. Terus badan itu diperadal-peradal kalian yang kebumen, tapi asli Arab. Jenisnya Umar Jabbar itu, Umar Jabbar. Terus kalau cerita sedikit, sama nak ngaji tarikh punya populasi terus yakin sekarang ini Umar Abdul Jabbar. Ini tiang Mekah, ini Menteri Pendidikan Mekah. Menteri Pendidikan Mekah yang ini Sunni. Terus wonten revolusi Wahabi ini melainnya tembus di Indonesia, semakin tentang kebumen. Nah, kalau saya nggak tahu, katut bahasa ngapa kayak kiai surah. Ini jelas berita tembus di kebumen. Terus beliau nulis Mabadik Fidiyah jilid 1, jilid 2 yang tentang apa? Oke, terus ngarang tarikh Khulasan Nurul Yakin jilid 1, jilid 2. Dan itu indukan kitab tarikh. Ini itu jenisnya kitab sirahnya Ibnu Ishaq. Gitu? Sirahnya Ibnu Ishaq. Terus era-era 300 sampai 400 tahun kemudian disarai kalian Ibnu Hisham, tapi buatan Ibnu Hisham yang ada kitab Milafid. Ini ku nak sampai moto tarikh ini, tarikhnya Ibnu Ishaq. Ini ku moto Quran itu koyok itu aktor sejarah. Entah saking keramatnya yang ngarang tak gimana itu. Kalau nulis itu mau luar biasa ini sudah Ibnu Ishaq. Itu rivalnya Imam Malik dalam keulamaan. Di situ nekuni ahli hadis, di situ nekuni ahli sirah. Kalau cerita sedikit tentang beberapa contoh yang diceritakan Ibnu Ishaq dalam perang Khandaq. Mimpin wong pancen angel tenan. Jadi kalau Nabi itu kan nubuah itu melihat hidup ya biasa, mati ya biasa. Karena ketika kita hidup ya biadillah, ketika kita mati juga ya biadillah. Hidup ya di tangan Allah, kita tidak bisa ngelola roh kita, nyawa kita. Mati ya di tangan Allah, jadi ya biasa saja. Gue misalnya darah iso urip nak hidup oksigen. Terus gue kayak janggal nak uang kuburan iso urip. Nak cara uang sing para pangeran eskalon itu ya janggal wae. Lemah iso maca tasbih, watu iso maca tasbih, wit iso maca tasbih. Bedane apa kowe lemah dari sampean? Bedane nak lemah iso bodoni iso bodoni. Tidak seperti itu. Di mata Allah itu sama saja. Kalau bolak-balik ngaji tentang cerita, oke nak kepengen jadi wali para pangeran. Ya bayang aku itu jadi Nabi Adam. Umpama kayak jadi Nabi Adam kan roh tenang, aku itu songkol lemah. Berarti lemah juga punya potensi jadi manusia. Karena Adam yang bisa berpikir ternyata materinya dari lemah. Sehingga zaman Nabi Adam gak janggal ketika didhawuhi lemah maca tasbih, wit maca tasbih. Karena menurut dia ya seperti itu memang. Selama kita sekian generasi mungkin jutaan tahun atau ratusan tahun atau ribuan tahun, terus kita tahu-tahu berpikir nah lemah urati akal, kita punya akal. Padahal itu nggak nyata. Hakikatnya lemah ya di akal, ya di akal karena nanti lemah-lemah ini juga nanti jadi saksi kita di akhirat bahwa kita sholat. Saya kira lemah yang gue sujud udah di saksi itu iso mikir apa iso mikir. Iso mikir. Lah mau lemah iso mikir apa dadi seksi takoki pangeran.
Tenang, ikut tahu sujud ning kono ndak tahu. Jadi tahu maksiat ning bumimu ndak tahu. Tahu saja ndak mau ditanya. Makanya iman itu harus dipandu ulama, karena kalau menurut ulama tempat yang kamu pakai sujud nanti jadi saksi di akhirat. Tempat yang kamu pakai maksiat juga nanti saksi kamu apa? Di akhirat. Buat ini balik malih tenggene angin. Karena lemah angin, matahari semua itu biadillah, sehingga pangeran gampang saja karek nugas no angin, angin, gue kudu gawe keributan, gue ngalahno pasukan orang kafir. Sekarang angin tuh nerima hitam tuh punya akal apa enggak? Punya. Makanya ngaji ke ulama gendong hidup sekarang. Makanya ketika Allah sumastawa ila sama iwahiyya dukhon faqala laha wal ardi ya tauhan au harha qalata ataina toi. Ketika Allah merampungkan semua ciptaannya, Allah bilang ke langit dan bumi, kamu harus taat ke saya, baik secara baik-baik atau dipaksa. Jadi bumi ke langit itu kira-kira antara ngaraiso ataina toi ini sekarang nurut mesti orang nurut lah yang mesti kalah kalau munisan nurut orang nurut lah yang mesti kalah. Sehingga ciri khas para wali itu adalah bisa dialog dengan barang-barang yang mati menurut kita, kayak lemah, kayak pohon, kayak. Jika Rasulullah nanti ngedikan gini, saya masih ingat batu di Mekah yang uluk salam ke saya ketika awal-awal saya jadi nabi. Jadi nabi pertama jadi nabi pulang dari Gua Hira itu beberapa batu dan pohon itu uluk salam. Terus saya ya selamat Anda jadi nabi baru. Ya, kira-kira seperti itu. Itu nabi masih. Nah, kalau orang sekarang enggak. Orang sekarang itu kesuwen bodoh, kesuwen materialistik, kesuwen terdikte oleh yang di depannya. Seakan-akan kita saja yang punya akal, kita saja yang hebat, kita saja yang menentukan segalanya. Lupa kalau bumi itu ya mangkel sama kita karena kita sering maksiat. Lupa kalau alam ini merespon kita secara buruk karena kita sering maksiat. Resikonya adalah kalau sampai cara iman begini terus, nanti kamu itu nggak iman sama kudratullah. Padahal di Quran jelas ada ayat begini, ketika orang-orang fasik itu meninggal, orang-orang kafir meninggal, istilahnya Quran apa? Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu mundzirin. Itu kematian yang tidak ditangisi langit dan tidak ditangisi oleh bumi. Jadi ini silsilah pikiran para ulama yang benar-benar warasatul anbiya. Jadi semua alam ini berpikir, sehingga ketika wong iku mati kok ning donyane ra ono gunane fasik tok nangis juga simpati langit. Mati karo urip yo karo jenenge fama bakat alihimus sama wal ardu wa ma kanu mundzirin. Ini kematian yang tidak ditangisi langit juga tidak ditangisi nopo bumi. Mbone ruang. Nanti sama akan paham perang Khandaq setelah penjelasannya. Singkat cerita, karena Salman Al-Farisi apapun hebatnya adalah manusia, terus dia bilang gini, ya Rasulullah, kita ini orang Persia. Kalau perang musuh yang nggak bisa ditandingi, kita bikin Khandaq, semacam parit yang ukurannya kuda terbaik nggak bisa menculot, panah tercepat nggak bisa ngelangkai, kira-kira sudah lemah tekanannya. Bikinlah Khandaq. Dan Nabi karena beliau dikuatkan oleh alam tadi, oleh langit, oleh bumi, oleh angin, Nabi itu gak mikir. Makanya Nabi itu umi ora iso mikir, ya ora kersa mikir. Tapi Nabi menghormati pendapat. Wong kowe makome sahabat di pendapat cerdas gitu ya, oh ya gak apa-apa, kata Nabi, gak apa-apa bikin Khandaq. Setelah bikin Khandaq, wong kafir dikepung 26 hari, akhirnya tentaan bekal ya lesu. Artinya Khandaq itu sebetulnya gak menyelesaikan masalah, meskipun kalau ditarik-tarik seakan-akan Khandaq itu segala-galanya. Karena orang Islam tidak bisa keluar dari Khandaq dan dikepung bisa mati kelaparan sampai 26 hari. Nah ini di sini kelihatan Nabi itu Nabi sholat malam masyhur. Sholat malam 2 rakaat, ya Allah, jika engkau tidak menolong kami, gak nolong kula mbek para sahabat, sing roh nak jenengan pangeran uga kula. Mun terus nang ora ana sembarang jenengan pangeran. Pangeran itu. Jadi Nabi doa itu 2 kali di perang Badar dan perang Mesir. Ya Allah, intuhlik hadil isobata lam tu'bad fil ardi ba'dal yaum. Pon paringi kalah gak apa-apa. Resikone kira di pangeran. Dengan gak di pangeran. Karena yang tahu kalau Allah Tuhan itu Yaman itu ya hanya Nabi dan para sahabat. Kalau itu mati sudah nggak ada yang tahu kalau Allah itu.
Nah itu terus fa'arsalna alim riha wa junudal lam. Terus Allah menugaskan angin. Makanya istilahnya arsalna riha, saya mengutus angin. Sekarang bisa enggak kalau angin enggak punya akal bisa diutus? Enggak bisa, bisa diutus karena punya akal. Kalau enggak punya akal dia enggak bisa bilang iya, juga enggak bisa tepat sasaran, sekenanya saja. Wong nabi, wong kafir mau pajak sekian kilo. Kalau anginnya enggak punya mikir kan sekenanya saja. Harus tepat sasaran karena bisa mikir. Makanya sampean tuh saya yakin, yang ngaji saya di sini itu jarang yang jadi wali, karena dengan alam itu musuhan. Bumi ramakal bek kue darani di akal, bumi barang raja akal, lu mantau, ngomong darani raja akal, lu mantau. Beda. Padahal jangan kira bumi yang kita injek itu tidak bisa mikir-mikir. Titik sembelih yang mikir. Mungkin kematian titik ini lebih mengguncangkan arah timbang matimu, karena ini masa tasbih kamu tidak baca. Nah, makanya saya setuju yang halal itu titik, karena roda berdigasan ya. Mencolot sana, mencolot sini. Itu pernah ada seorang nabi itu karena dicopot apa itu semut, semut itu bahasa Indonesia ya, semut itu dicopot semut, dibakar sama nabi itu Allah tersinggung. Total tak ummatan tusabbih, kamu membunuh umat yang membaca. Jadi makanya ini tak tawari jadi wali goside, karena wali itu juga ada KPU-nya, ada pendaftarannya. Oh iya, wali itu resmi, gak bisa kamu jadi wali mentang-mentang di kamar, rambutmu gondrong, terus ibu-ibu atau waktu wali, dukun gitu nggak. Gak bisa, wali itu ada timnya, ada yang ACC, ada yang makanya ada Sultanul Aulia, ada rajanya, ada ketuanya. Makanya masyhur di mana kemana ke mono wali anyaran melete terbang, dia nggak ngerti nak ngisor ono ketuane, ono Sabdul Qadir masyhur di mana ceblok. Ditanya ya Sabdul Qadir kenapa orang ini ceblok? Dia ini pemuda anyaran jadi wali so terbang, nggak ngerti ngisor ono ketua, makanya tak berani. Karena sembrono dia terbang nggak lihat-lihat. Iya nggak lihat ketua. Kalau terbangnya di sini aman pun. Wali itu ada ACC-nya, nggak bisa sembarang orang jadi wali, harus ada yang daftar. Makanya layak riful wali, lalu yang tahu wali ya wali, karena tahu ini di listnya ada. Tapi dia serau daftar. Demenisin maksudnya. Nggak ada daftar wali, sudah gini-gini sudah bagus, sudah ada ini sudah bagus. Dan ini saya cerita biar saya nanti kalau ketemu Allah itu sudah tidak kena hisab, karena sudah saya jelaskan ilmu Quran yang saya bisa itu. Di antara ilmu Quran yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi ahli Quran tahu semua seluruh dunia adalah Quran nggak pernah nganggap alam ini mati. Semua alam itu bisa punya rasa. Makanya Quran ngendikan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Sesuatu yang di seluruh alam raya ini semuanya baca tasbih, tapi kamu tidak paham cara bertasbih mereka. Lucunya kita sebagai ustadz, sebagai kiai sering cerita Allah menugaskan angin, lalu angin ini menghancurkan pasukan orang kafir. Sekarang logikanya gampang, menugaskan dan tugasnya selesai secara baik dan sempurna. Lalu kamu menstatuskan angin ini tidak punya aneh nggak? Pikiran seperti itu aneh nggak? Aneh. Wajunu dalam taruh. Makanya apapun salah kita, jangan pernah tidak berpikir ala Quran. Terus kamu bilang, angin kok bisa mikir, kamu jangan bilang gitu. Memangnya kamu di mata Allah bedanya apa dengan angin? Kamu adalah seonggok tanah yang sekarang jadi manusia. Yang menjadi darah kamu adalah asupan-asupan gizi. Coba misalnya kita mangan, gara-gara mangan daging jadi darah. Daging, sapi ini dewe mangan rumput. Rumputnya dewe tumbuh dari tanah. Kita itu tidak bisa menghindari materi yang berupa tanah. Tapi kita dengan seenaknya bilang tanah ini kita injekin, kita tempat maksiat. Makanya pulau itu saya yakin husnudzon sama Allah. Nanti kuburan saya itu baik-baik saja. Karena dari awal saya berpikir seperti ini. Jadi apresiasi saya ke tanah itu bagus. Pasti nanti saya dapat apresiasi yang bagus juga. Aku kan biasa dari tanah nanti akal. Mereka dibukal-ukal, dendam. Masyhur itu di hati-hati soal bumi itu dendam sama orang yang maksiat. Awas di zaman bumi enak yang maksiat. Saya kecekel aku begitu panas. Rasa saja Allah kang cukup benar jajal. Jadi
Nah, kita harus berlatih berpikir begitu terus, supaya satu jadi wali yang gampang, dua melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Mau najiran andel bola, nanti melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Contoh gampang sunnatullah lebih mudah itu begini. Dulu misalnya ada orang besar meninggal, entah ada alamat alam, entah itu gempa, entah angin ribut. Mulai dulu ya seperti itu. Karena alam ini merespon. Orang kuno di sana, orang prahara, misalnya lintang kubur. Tapi sekarang itu jadi ilmu perdukunan seperti ini. Karena saya ngomong gak wali, akhirnya jadi dukun. Segera percaya intelektual tapi rawali, akhirnya sekenanya saja kalau membalas pikiran-pikiran seperti itu. Ini kembali ke perang sendal. Nabi itu umi itu gak perso mikir, dia sudah. Setelah 26 hari di Nabi sholat 2 rakaat. Filai latin barito sangat-sangat dingin. Saking dinginnya Nabi memanggil satu sahabat itu nggak ada yang berani datang, saking dinginnya. Sudah dingin dikepung orang kafir. Tapi Nabi santai aja tetap sholat. Di antara sholatnya berdoa tadi. Ketika doa hanya sekian menit, nggak sampai jam. Angin ribut datang. Fa'akla abudurohum wa khiyamahum. Orang kafir itu lalu-lalu. Nabi nimbali sahabat gini, jadi delok posisi pasukan orang kafir saiki piye. Enggak ada yang mau. Karena sahabat itu juga makan beberapa hari kedinginan. Bayangkan sudah tidak makan kedinginan. Kayak apa? Enggak punya tenaga sama. Udah gitu ketakutan. Karena pasti mati kalau keluar dari kontak pasti mati. Musuh ini beringas semua. Dulu enggak ada polisi, enggak ada tentara, enggak ada PBB. Kalau namanya perang itu pasti mati. Karena enggak ada yang nurut. Padahal sing nyelok kaji Nabi ora ono sing nurut. Jadi kan dia tahu ora dituruti sahabat. Ya kiai ora dituruti santri kok bingung. Kaji Nabi ora dituruti. Betul, dong sapa sing gelem sampai 3 kali. Akhirnya Nabi terus ngundang nyebut nama. Hudzaifah Jairene. Karena Nabi menyebut nama, mau tidak mau dia akhirnya ya berangkat untuk disebut. Jadi Hudzaifah Jairene. Cara Nabi ada muni asal sahabat, akulah ya ratani. Mari jenengku disebut. Jadi kenangannya dia apa? Tangi ya gara-gara namanya apa? Disebut. Kalau enggak dia juga rencananya enggak ikut. Jadi sahabat. Karena dia disebut maka dia tanya. Terus ada apa ya Rasulullah? Jadi cek pasukan wong kafir posisinya dia. Tapi kamu nggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Saya ulang lagi, kamu nggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Artinya itu menjadi fikih bahwa ketemu orang kafir harbi pun tidak selalu perintahnya itu membunuh. Itu jelas di hadis-hadis itu. Mana ngaji, benar terlalu lebih ekstremis. Setelah di pasukan orang kafir itu, wah, upah itu semua. Bahkan orang kafir itu nggak tahu apa yang dipegang. Termasuk ada orang kafir yang ketuanya di Sufyan itu megang Hudzaifah. Ya fulan, ayo udah pergi. Jadi Hudzaifah. Saat itu momen yang tepat saya bunuh ketuanya orang itu. Andai kan Rasulullah tidak ngendikan kamu tidak boleh melakukan apapun. Tidak deh. Ambil semua Abu Sufyan. Buat itu bener-bener buat coba. Setelah Patu Balo, terus orang dijak mire nggak mau. Abu Sufyan bilang gini, saya ini ketua kalian, kalau kamu nggak mau mire, saya dulu yang mire. Ini sudah ada benar, perang ini sudah ada benar, ini ada kekuatan langit, terus nggak mungkin kita teruskan. Mulai Abu Sufyan, mulai terus liane mulai. Setelah liane mulai, Hudzaifah datang, matur. Ketika tahu Hudzaifah datang, Rasulullah itu beliau pakai serban, pakai kemul, bukan serban, kemul. Nabi itu kalau serbanan sekenanya, jadi kalau kemul tidur dipakai, enggak kayak gini sekarang harus macam berpenampilan dari yang warnanya gini. Nabi sekenanya saja. Makanya kalau di Fathul Mu'in ada keterangan sholat itu disunatkan pakai rida. Kalau nggak ketemu rida ya tampar, enggak apa-apa. Karena ulama dulu itu adanya ikhlas nggak penampilan. Kalau sekarang mana mau? Sama cari di Mu'in orang sunat pakai rida. Kalau enggak cukup tampar, jadi pakai rafia ya nggak apa-apa. Tapi jangan kedat loh, mau dipakai aja. Itu dulu orang masih sadar itu, karena memang dulu itu nggak ada penampilan. Kalau sekarang kan penampilan, kombinasi dengan jasnya, kalau di podium posisi harus begini, kalau khutbah begini. Itu bos sunat, yang kayak raro. Pokoknya kalau dulu nggak ada. Nabi biasa sholat pakai kisah, kemul biasa.
Bahkan kata siapa itu Abdul bin Mas'ud, dia menangi Nabi itu sholat sarungan, terus diikatkan di gulunya. Sarung tok satu, nggak punya baju. Sarung tok satu, terus diikatkan di gulunya. Kayak orang-orang tua dulu. Itu biasa. Jadi Abdul bin Mas'ud itu pernah datang ke masjid. Dia itu bawa serban, bawa imamah, dicap candal, imamahnya di candal, serbannya di candal. Terus dia sholat di saubin wahid. Era tabiin, sahabat itu ada yang menangi tabiin di komentar. Kiai kok sholat gitu. Masyhur itu hadis itu di Bukhari sama lihat. Abdul bin Mas'ud marah-marah. Kue darani serban sunat itu perkara kelaku. Keadaan sudah baik-baik saja kita lakukan serban, darani sholat itu nganggo serban. Iku mergo sunat atau mergo kowe kelakuku. Terus dia marah-marah. Aku zaman Nabi itu biasa sholat sarungan sitok diikat di gulu. Dulu gak berani kita bilang serban sunat, keadaannya seperti itu. Pero sebagai aku sholat ini, tidak tahu. Bermong bodoh kowe roh situ-situ sama serban. Kowe dimaki-maki sama Abdul bin. Makanya ini pelajaran bagi kita. Kadang-kadang kita menyelatkan satu ibadahnya nggak berdasar fakta, tapi berdasar selera. Sekarang orang rame-rame umroh karena kita hidup baik-baik saja, makanya kita menyelatkan umroh. Yang londo mungkin yang wajib itu yang mengusir londo, tidak umroh. Oke, kita sepakat pakai serban itu sunat, tapi tidak sesunat menghidup-hidupkan ilmu. Karena tadi bahaya kalau ilmu ini mati, kemudian orang yakin serban itu wajib, sehingga yang sholat pakai hem dianggap batal, yang sholat pakai celana dianggap batal, yang sholat pakai pakaian alaiya dianggap batal. Makanya ulama itu selalu berkonstitusi, jangan ada tradisi ijab malam yajib, kalau tidak wajib ya selamanya tidak wajib. Sehingga Abdul bin Mas'ud yang sahabat saja jarang pakai serban, karena gue iling-ilingan nak serban itu rasa sah. Paham ya? Andai kan zaman itu sahabat pakai serban semua, tapi ini ya pakai semua karena dikira syarat. Tapi ini ya pakai semua. Kita pun pakai semua. Akhirnya bakul-bakul serbanan, tukang satpam serbanan. Nanti bedanya kiai mbak Rabia itu. Jadi kalau mau durung, orang Mekah, orang Juban ditusuk nongkolnya kiai ini, bareng bandara ke Juban takut. Untuk leren deh. Jadi aku anak kita tapi tenang, terus feeling nopo kancane sing Madura sing mondok Mekasuwi, ning kene iku juga kabeh, tapi ora mesti kiai sempurna. Iya. Pasti nglereni salamane. Dan ini saya teruskan ya supaya sampean jadi wali. Kok gampang daftarnya gampang. Kroninan be aku lah kok. Ayo wali ora ono kroning. Fa'arsalna alihim riha wajin dalam itu Nabi sholat di depan para sahabat yang kedinginan. Setelah pasukan kafir dikalahkan oleh angin, dikalahkan oleh malaikat yang enggak kelihatan, akhirnya sahabat itu sadar tetap beda kekasih Allah orang. Ketika Salman Al-Farisi punya ide kontak, seakan-akan dia lebih cerdas ketimbang Rasulullah. Betapa brilian pikirannya Salman Al-Farisi. Seakan-akan Nabi Yunus gak iso mikir, Salman iso mikir. Pasukan wong kafir tertahan karena teori konten, tapi hanya tertahan saja. Setelah dikepung ya kelaparan meh mati. Nabi para pangeran Nabi kok mau mikir, mergo para pangeran. Buaran sahabat roh tenan Nabi sholat langsung angin teko. Jadi sahabat Nabi sini, aku kok pengen mikir. Rugi. Terus sahabat tuh, kalah di konten bareng kita di pasaran. Makanya pertanyaannya sekarang, saya ini pasukan orang kafir itu mulai mergo kontrak atau mergo angin? Mergo angin. Hubungannya kayak cukup gedeng wali sama ini reso mikir, tapi para pengen. Gue loh mikir ekonomi tenanan, ambil uripku bahagia di bahagia, mereka pun reso mikir. Tangannya bahagia yurano. Lo kalau nanti kita kelentik pakar metodologi sosiologi kita, Gus. Teorinya apa? Jangan bisa mengumpulkan orang banyak ngaji. Aku bisa mikir. Aku sih ahli sosiologi kan bisa mikir cara pidato menarik, metodologi menarik. Tapi dia ngumpul 10 kan ya. Padahal dia pakar sosiologi. Aku bisa mikir ngumpul orang kotor, orang kritik. Jadi memang syaratnya ahli, aku bisa mikir. Belum, raiso mikir. Tak jamin jadi bodoh tenan. Itu cara otak. Wes sel-sel otaknya itu dibikin beda, reaksi tubuhnya juga dibikin beda. Nabi makanya Nabi disebut ummi itu keibu-ibuan, gak iso mikir Nabi. Tapi ra krono bodoh, saking parke pengiran. Nabi santai.
Sahabat tahu dari Nabi sholat rokaat langsung angin itu mereaksi. Semua alam mereaksi. Iki kekasih Allah dalam kegundahan mergo butuh bantuan. Angin respon jajal kowe. Karepmu. Nabi yang gaduh, Nabi yang galau itu angin semuanya respon. Makanya ini kan cerita. Itu menunjukkan kalau alam itu bisa mikir. Jadi balik. Angin langsung tanggap. Kalah enggak. Sampai sahabat bersama. Iya, Man Salman. Jadi saya tak lem cerdas, cuma masalah kontak sekali. Tetap enak rasa cerdas, tapi paham ya. Selesai. Malah nih Pak Arsalna alihim bihau wajib dalam tahu. Kalah. Mulai dari sosial kesukaan iman, gara-gara gak tahu ngalah Muhammad itu kan. Angger wis ora akal menang, dia menang. Itu mesti orang sesuatu, dia bisa orang bahasa ikra iso dan ngomong bisa. Mesti orang kok menikah itu iso ora dukun. Ya pokoknya Muhammad itu tetap ditolong oleh pengiran. Itu bedanya Nabi. Jadi beda cara berpikir Nabi ya. Sahabat ya beda, wali beda, wali ya beda. Wali ini unik. Apa ya? Pokoknya unik. Nah, gue daftar, tapi aku rasa yakin dia sih, pokoknya tak. Di pas Rano KPU ini. Nah ini kan kisah nyata, makanya di Quran itu tidak ada kontak. Yang ada perang Ahzab, Ahzab itu jamu Hizbin. Normalnya orang Yahudi Nasrani itu kan musuhan, tapi mereka koalisi melawan Muhammad. Nasoro, Najron, Yahudi, Quraisy, Kafir, Quraisy, Mekah itu kan 3 kekuatan besar semuanya sepakat melawan Rasulullah. Makanya disebut Ahzab, pasukan koalisi. Normalnya itu Nabi kalah. Salman Al-Farisi bikin kontak dan lucunya, anehnya Rasulullah setuju saja karena itu baik secara akal. Karena Nabi itu bukan anti akal ya setuju. Tapi Allah ingin membuktikan bahwa akal itu tidak segala-galanya. Akhirnya orang kafir kalah itu bukan karena kontak, tapi karena fa'arsalna bihau wa junudal lam tahu. Kalahnya karena angin yang digunakan Allah. Jadi kalau Nabi ngeluh itu angin itu merespon, semuanya merespon. Contoh gampang gini, contoh gampang. Ketika perang Khandaq tengah-tengah itu kelaparan semua. Jabir itu masa hanya wedus kecil. Dimakan orang 6 saja gak warni, dimakan orang 300. Itu Nabi itu hanya datang ke kawannya Jabir itu ke dapurnya. Kamu jangan buka di rumah kamu. Kira-kira ya tunggu lah. Bareng dibuka Nabi, dibilangin kamu harus cukup orang 300. Itu alam merespon jadi cukup. Nabi ketika apa saja itu direspon oleh. Karena ini sih mendikan kekasihnya pengiran. Makanya masyhur riwayat-riwayat di Tareh ada sumur yang kering. Ketika Nabi mau ke Tabuk, sumurnya kering sama Nabi tidur di lampu. Airnya ini muncrat-muncrat juga. Itu menunjukkan bahwa alam itu merespon sama kekasihnya Allah. Nah kalian ini orang yang nggak kenal alam sama sekali, tapi ingin menguasai. Berarti pasti dendamnya luar biasa. Alam-alam ini pasti dendam luar. Umpama orang istighfar harus tuntas. Jadi jangan kira, makanya saya mengingatkan jenengan, kita kepengen mukmin sejati itu latih iman itu dilatih bil ilmi dengan ilmu. Caranya apa? Lihatlah Nabi Adam. Dia itu tahu betul kalau dari tanah dan asal manusia itu dari materi tanah. Sehingga kamu tidak bisa menstatuskan tanah benda mati. Wong materi kamu yang punya akal pun dari tanah. Dari situ aja kelihatan betapa sama sekali kita ini sama dengan tanah. Karena kalau kita materinya tanah, ya kita bedanya apa dengan tanah. Terus begitu, terlatih begitu. Makanya saya itu utang jasa sama namanya Syekh Abdul Hamid Khan. Dia ulama besar dari India yang punya karangan kitab Tauhid. Itu tak ingat-ingat tuh saya sampai sekarang akan ketemu Allah suatu saat itu lewat diantaranya kitab itu. Begini kalau beliau uji iman di rumah nontonan. Wah sama yang paling gak, besok wali-wali lah RT lah penting daftar. Paling gak tidak anak wedok ya wali, pokoknya wali nikah ya wali apa wali kota apa saja, pokoknya yang penting wali. Abdul Hamid Khan itu bilang gini, manusia itu kecerdasannya itu akan termaksudkan, akan terbodohkan oleh adat istiadat yang dia lihat terus menerus. Sehingga orang misalnya bilang kalau ayam dari telur itu mungkin, karena selalu ayam itu lahirnya dari telur.
Ya terus akan bilang begitu terus. Kalau ada biji asam gitu, biji terus orang bilang ini biji nanti jadi pohon besar. Karena selalu ada biji asam yang tumbuh jadi besar, orang bilang oh, iya. Telur juga gitu. Telur itu kan benda mati tapi ini nanti jadi ayam terus berdigasan terbang ke sana kemari. Terus ayamnya dia besar, nanti selingkuh ya punya anak putu. Orang ya percaya. Coba pertanyaannya adalah percayanya ini karena itu mungkin dan manusia bisa bikin, apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Ada dia mengatakan mungkin tuh karena dia bisa membuat, apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Sering. Tapi dari segi dia tidak bisa bikin itu artinya mokal tidak bagi otak dia. Mokal kan dia sendiri tidak bisa bikin kok. Meskipun sering terjadi, apa manusia bisa bikin telur jadi ayam? Tidak kan? Kelungsu asam jadi besar, apakah manusia ikut bikin? Tidak kan? Berarti ketika dia bilang mungkin, hanyalah karena menyaksikan itu sering terjadi, bukan berarti dia membuat. Oke, berarti dia tidak memberi kontribusi sekali dalam status mungkin dan tidak mungkin. Tapi ketika kamu bilang batu kecil ini, kerikil ini itu dalam kemampuan Allah bisa mengeluarkan sapi, kamu dianggap gendeng nggak? Gendeng, karena belum pernah ada kerikil kok melahirkan sapi. Mana mungkin batu kok terbelah terus melahirkan unta? Nggak mungkin. Nyanyi-nyanyi Abdul Hamid Khan nyanyi utak dia menungso kok lucu ketika telur jadi ayam kan dia sendiri tidak bisa bikin, harusnya bilang mokal. Berhubung sering terjadi terus dia bilang mungkin. Terus saat bilang mungkin tuh dia ikut bikin apa enggak? Ini jawab enggak kan? Artinya apa? Natijahnya kesimpulannya dia tidak bisa kan? Dari telur jadi ayam dia tidak bisa, dari batu jadi ayam dia tidak bisa, sama-sama tidak bisa. Terus dia dengan engkeknya bilang ini mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang yang tidak ikut menciptakan kemudian ikut urang menstatuskan ini mungkin, ini tidak mungkin? Paham ya? Loh, banteran tuh habis dari wali orang ini gampang nanti dipertimbangkan, nggak sampai di terus karena nanti kalau tauhid Anda benar nanti pasti ada nurnya, ketoro lah ketoro, untuk nurnya ketoro. Jadi nur tertentu ini yang menjadikan kamu sah untuk minimalis. Enggak, mau daftar sopan. Iya, kalau sudah tauhidnya benar pasti ada nur. Nanti gampang lah, sudah ada nur ya sabena iki mbak Imanin sudah gampang. Daftarkannya lebih gampang kalau sudah ada nur. Rumah namanya. Sekarang telur jadi ayam dengan batu mengeluarkan ayam. Manusia ini sama-sama mungkin nggak menciptakan maksudnya? Tidak. Tapi kenapa dia bilang ini mungkin? Ini tidak mungkin. Nah itu beda kalau sama cara berpikir Nabi, cara berpikir nubuah. Tetap bilang gitu. Buat sering ada telur dari ayam, buat sering ada ayam dari telur dibolak-balik. Tetap bilang hada birodatillah, hada itu Nabi. Buat berjuta-juta peristiwa, miliar-miliar peristiwa. Setiap ada peristiwa telur melahirkan ayam atau ayam mengeluarkan telur, tetap hada birodatillah, hada ini karena Allah. Sehingga ketika seorang Nabi diberitahu Allah, leh soleh, kowe iku nabiku, kandhane ya kaum nak gunung iki iso nglairno unta. Nabi soleh yo nggih. Cara kowe sing dites dadi nabi, tenane Gusti. Olane kowe ra dipilih dadi nabi, reaksi kamu pasti buruk. Tenane Gusti. Menawa malah takok enggak jenengan saged. Lho, sambil bledek kalau nabi yo gobloke kok. Makanya mukjizat itu kata para ulama, di antara sirinya mukjizat adalah orang diingatkan ulang bahwa Allah itu punya kekuatan ala kulli syai'in ketika manusia sudah lama lupa. Yaitu akhirnya Nabi Soleh itu mukjizatnya apa? Otak keluar dari apa? Itu. Jadi manusia orang mungkin mau matu nonton nonton. Lah saiki apa ndok ngetokno pitik udene melo gawe. Wong ora melo gawe kok melo biji. Aneh gak? Aku nek iman wis bener nanti ada indikasi nur kamu naik. Nanti gampang tak daftarkan. Tapi ini
disebut yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim, nur iman wa nur tasbih. Makanya kata Imam Syafi'i setiap ulama itu wali, tapi nak wali tidak mesti, karena nggak mungkin orang tahu ilmu sedetail itu kok tidak wali. Tentu walinya ulama dengan wali yang profesional wali itu, tapi tetap saja kalau setiap ulama itu wali. Gak perlu cuci masuk nopo jadi pikir rasa lagi malah bisa balen nopo repot. Tidak saya ulang lagi, ini penting saya utarakan supaya orang itu. Makanya saya itu berkali-kali menurut saya menjadi goblok. Lalu mau roh kok biji, roh itu artinya tidak menentukan kan? Itu waktu gak ada yang ngatain. Misalnya ini saya pegang, misalnya ini saya pegang pulpen ini benar-benar dalam kendali saya. Ya ini pulpen kan dalam kendali saya 100%. Terus saya tanya gini ke Mustafa, bisa juga tenang deh, juga tenang kusulah tanpa mus. Pulpen ini mungkin hancur apa enggak? Dia jawab kan, mesti nak dia itu wong sing rasional, dia terserah jenengan kan. Tapi gak anak Mustafa enggak jawab. Boten dengan ngatur mesti iman. Orang melok kudu kok kalau nonton. Sebetulnya manusia di alam raya ini semuanya penonton, nggak ikut mengendalikan alam ini, tapi kecangkeman ini mungkin orang pengiran mantul. Coba goblok orang itu kok melok. Paham? Aneh gak misalnya pulpen yang saya pegang dan semua urusan pulpen tentang saya terus melok komentar. Wah, gak mungkin pulpen juga terus bangun kesayangannya. Orang itu kok kecangkeman. Orang mungkin dibuat nih GC wong seneng aja, orang terserah atau itu. Sehingga ciri khas ahli sunnah wal jamaah jadi si Allah itu ya Allah yang paling mayasa melakukan apa saja yang diinginkan untuk duit. Sehingga ketika ada berita bumi hancur ya kita amanah. Ketika ada unta keluar ke watu ya kita amanah. Ketika apa itu dijinin Nabi mengeluarkan air ya kita amanah. Semuanya ini cara menusakan moral, tapi nyatanya mungkin. Nabi Soleh ngetok nonton ke waktu, Nabi Muhammad ngetok banyu kok di sini, diminum orang siapa saja dah. Iku ini, karena kudri Allah itu tidak terbatas. Mergo kowe darani pitik keluar pondok, yo mau darani mergo sering terjadi, bukan berarti Anda ikut mencipta. Nah, tentu ya Nabi dan orang Soleh yang kita percaya. Pak, terus kata Abdul Hamid kan begini, Anda kan kayak gokung suasem. Dan belum pernah terjadi bahwa kelungsu itu jadi asam. Terus ngomong-ngomong, kelungsu ini sebenarnya jadi wit gede. Nah wis gede dirangkul wong papatnya ora sedeng. Wong darani mokal ta ora. Andai kan belum pernah terjadi sama sekali. Mokal itu barang cilik kok iso gede model dhewe sing narik sapa mesti kok cangkeman. Berhubung sering terjadi, oh ya mungkin biji asam. Lah ketika mungkin modal ngopo? Mongko ya ora melok. Enggak. Kita alat iman sih bener. Kena iman ngono tenan jadi wali tak jamin. Wong kok diajak wali liyane yo, yang kok gampang untuk bisa disidang ngono apa? Mesti ono sing berkira setuju. Lah iso Gus, iku pekean bener lagi rong dino kok diwalekno. Harus teruji. Nah, karena Rasulullah itu dekat dengan kudratullah yang seperti ini, ngadepi wong kafir ribuan ya Nabi tenang ae. Cara Nabi wis cara Nabi kamane, Nabi kan gak tau cangkem elek koyo kowe. Cara kowe itu ya mesti yang melek musuh tak kukuiran. Tapi Nabi kan gak tahu ngendikan elek. Jadi ketika masukan wong kafir besar kayak apa Nabi ya tenang ae, sampai cuma aslinya ya kaget. Ini gimana musuh sebesar itu Nabi tenang ae? Karena Nabi dengan kudratnya Allah itu dekat sekali sehingga cara Nabi ya cemen gampang. Wong aku para pengen. Tapi sahabat kan grogi bikin apa enggak? Nabi ra usah dipikir kontak, mergo Nabi paham kudrohe Allah ngono Mas paham to. Jadi Nabi ra usah cerdas gawe kontak karena ini pikiran manusia. Nabi cukup nganggo Allah. Kedekatan dengan Allah sing dengan kudro yang mutlak itu cemen kabeh musuh. Musuh akeh itu cemen kabeh. Paham? Iku sirine kena apa Nabi ra perlu cerdas gawe kontak. Mergo mentang-mentang separah aman bukan apa? Aman. Kowe nek iso ngono tenan yo wae. Mulane kok Imam Nawawi yo iso dekne salat ning Damaskus. Ya wis biasa nak kangen moro kabeh nek kabeh padahal Syria Mekah penerbangan 4 jam. Iku biasa Imam Nawawi salat ning Mekah. Ya biasa wae cara dekne bagi Allah gak masalah, cara dekne ora masalah gak kasih pengeran wae.
Muridnya tahu curiga, Imam Nawawi masyhur. Imam Nawawi sengaja masyhur. Padahal dia tidak terkenal wali kayak Syabdul Qadir Jailani. Mungkin kewaliannya terkenal Syabdul Qadir Jailani. Dia itu kalau sholat, kalau sudah sinau, ngarang kitab. Kalau ngarang kitab jeda itu wudu. Wudu dari muridnya itu nggak ada. Setelah nggak ada, muridnya sesuai curiga. Sekian hari kok gitu. Lama-lama muridnya itu melok. Nah, ujuk-ujuk melok tuan nih kak. Muridnya katut. Karena tuan Ka'bah sudah sampai selesai, balik lagi ngarang kitab lagi. Kok dia ngomong gini? Dia cerita ini aku jauh. Ini sudah pengen. Tapi karena dia walinya karena ngarang, orang dia jedanya itu butuh terus toa pulang lagi. Terus Syria Mekah penerbangan 2 jam. Karena orang-orang ini dekat dengan kudrowa yang masih orisinal. Kok gak awalnya jalan mohal, mau bisa mimpi, mohal tenang. Mual ini lah warisan kok suka. Jadi ini sudah sesuai keyakinan kamu. Makanya Nabi itu mulai dulu beda. Nabi itu unik, kedekatannya dengan Allah itu unik. Makanya spesial. Jadi paham ya, jadi nggak apa-apa kalau kamu jadi peneliti sosial, perang kontak itu penting dan sejarah bikin kontak juga penting karena ini strategi perang yang luar biasa. Tapi ngomong para pangeran, gua coba warai strategi. Menurut Mas, yes, ben khas. Mau marah ke ben apa? Baru tak tenang ceritanya Kiai Pulau, termasuk ceritanya Bapak Pulau, Pak Hamid, itu yes, mungkin ya, cerita. Bung Tomo datang ke Basim Asy'ari tanggal 7. Bah, ini harus penyerangan dimulai dari Basim Jabir. Ulangku keramat tapi buatan urusan langit. Urusan langit itu Mbak Abbas buntet Mbak Abbas gitu. Tanggal 11 mungkin Mbak Abbas teko perang mulai. Jadi Mbak Abbas mau bagian nyebul pesawat. Mbak Abbas buntet. Niki cerita. Jadi tetap jenderal itu belum pernah ada yang mati kecuali di 10 November. Itu orang kekuatan. Wah itu apa bola militer malah bola militer. Bedanya ala wali malah bola militer. Training para kiai dalam mempertahankan bangsa dan negara. Itu kemudian Ben Mamatos terkenal kacang hijau dan di tentara ya kemudian Mbak Hashim terkenal keramat itu ya kemudian terus apa malah bebok training nggak bisa. Banyak orang-orang yang masih keramat seperti di kepung musuh yang mutu santai lain kemaca ayat tertentu. Lah saat itu raiso, nyatanya aku raiso kowe kok dipadan to. Ternyata kemadano barang sing ora. Karena tadi andai kan manusia dengan kudroh ulanya Allah pasti yakin Allah ala kulli syai'in. Jadi misalnya bumi yang kamu pijak dulu gak ada menjadi ada, itu kan kudroh yang luar biasa. Dari tidak ada menjadi ada, itu kan bukti kudroh Allah yang luar biasa. Setelah bumi ini ada, diperintahkan oleh Allah kamu harus begini, harus beredar di garis palakmu sendiri, di garismu sendiri, di galaksimu sendiri. Nyatanya bumi konsisten dulu. Ini menunjukkan kalau semuanya itu terkendali oleh Allah dan merespon perintahnya. Andai kan langit dan bumi benar-benar tercerabut dari perintah Allah, pasti bumi ini kacau. Ini disebut Inna Allaha yumsikus samawati wal ardu an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Allah yang mendalikan langit dan bumi. Sekali Allah enggak berkehendak. Tapi tadi kita tentu manusia, sehingga cara kudrat kita ya kayak Salman Al-Farisi. Ya kalau ada apa-apa yang kita pakai akal, karena punyanya kita akal. Kebetulan akal kita terbatas ya enggak apa-apa. Tapi kamu jangan menafikan kudrohnya Allah yang ula, kudrotul ula. Ini disebut ansyaha awal amar. Jadi Quran melatih kita, nak kepengen jadi wali iman sing bener, bayangno kudroh sing ula, bayangno kudroh sing. Nah, yang mau misalnya ngeten iki. Orang Yahudi itu yakin Isa itu anak zina karena lahir tanpa bapak. Paham ya? Orang Nasrani kebablasan kalau tanpa bapak ya bapaknya Tuhan. Maka ini dua kegoblokan yang sama-sama masalah. Terus Allah mengingatkan, rau sangu.
nak kue janggal ono anak tanpa bapak, kudune kayak memuhalkan wujudnya Adam itu malah tanpa bapak, tanpa ibu. Makanya Allah menanggapnya enteng saja. Inna masalah Isa indah woyo mau kama tali Adam kola kohu menturok. Nah Isa itu jangan lumayan nih, biar jangan boy lah, Adam malah tanpa bapak, tanpa ibu. Bahkan materinya tidak sejenis yaitu menturok dari Nah dengan terlatih gitu kamu akan terlatih dengan kudrohullah. Nanti kalau terlatih terus kamu bisa keramat kayak Imam Nawawi. Pasti nak kaji cukup. Tapi kan saatnya nekor. Kalau orang pemasukan malah repot. Jadi sejalan ada samiber tapi sampainya benar, tidak usah miber-miberan malah. Nah kan bisa bertabrakan di luar malah repot. Jadi biasa. Cuma kalau ini mau melatih. Latih cara iman sampai. Makanya sampai jangan janggal ketika dipendem bumi. Aku piye nasibnya. Ya tetap bisa mikir. Dia mau. Pengiran gaya contoh. Ketika kita janin itu kan kayak apa? Janin meteng, buat mau engkek renang kan. Mau gak mati. Ya ini jero janin gue sangat boleh oksigen malah buat mau amin renang. Repot orang. Tapi Allah bisa ngatur sistem janin ketika buat ibu renang. Orang oksigen. Mau buat engkek apa? Renang. Tapi Allah punya cara mengelola kehidupan dalam kandungan. Makanya kamu jangan janggal bagaimana cara Allah mengelola kehidupan ketika kita sudah di alam kubur. Karena Allah bisa membuktikan mengelola kehidupan ketika di raga, di janin, di rahim. Begitu juga Allah bisa mengelola. Misalnya anak boyo ngendok nih dipendem mas. Boyo nak ngendok dipendem. Allah bisa mengelola kehidupan di bawah tanah. Mau bareng lahir boyo duwili, ya lahir ya sama tuh orang. Artinya jika cerita Allah bisa mengelola kehidupan di mana saja, kapan saja dengan caranya Allah. Toh zaman saya hidup begini, kamu hidup begini, ya udah ikut mengelola kehidupan kamu. Kau iso jaga roh. Tidak juga, yang sekarang jaga juga. Kenapa kamu janggal ketika hidup di alam kubur? Biasa saja. Mana nanti mau gusti samina atau pokoknya amanah, pokoknya amanah bila itu biron, bahwa ini orang sakit cangkeman amanah bila kubna ilah pokoknya cocok cocok paham paham masuk akal masuk akal pokoknya ini amanah. Iya. Karena orang sisi dari wali. Paling enggak misalnya rawani kalau Imam Nawawi ya sebenarnya iman itu sebenarnya. Karena tadi percaya dengan kudrohullah. Kudrohullah itu kudroh ketika Allah belum menciptakan apa-apa. Itu kabeh terserah Allah. Belum terkooptasi oleh hukum adat. Tapi hidup kita sekarang sebenarnya terkooptasi hukum adat. Hukum manusia mau melahir, kau manusia, kau kawin, kau jima, kau ini itu. Terus seakan-akan itu menjadi syarat kehidupan. Paham ya? Tapi Allah selalu bikin mukjizat-mukjizat baru. Misalnya tadi, ternyata ada saja misalnya ilmu kedokteran memungkinkan uang bisa di cloning. Itu kan sudah mulai agak rubah dari mindset. Paham ya? Harus hubungan suami nopo istri. Sajanya Allah nunjuk orang gue iling-ilingan bahwa KPI tidak terbatas. Paham ya? Apalagi mukjizat ulama yang tadi saya. Makanya sama nak unta kok. Kenapa mukjizatnya Nabi Soleh itu adalah unta keluar dari batu? Allah mau kepengen dijung. Bedanya apa kok waktu ambek kondok utawa korasine sapi. Zaman pitik lahir kondok yo kuwi ra melok gawe sing gawe yo aku. Cara-cara kira ketemu apa kita omongi. Kok ben mate. Ndok dadi pitik kowe darani mungkin dan biasa kowe dhewe yo ra melok. Kowe yo ra iso. Waktu lahir pitik kowe yo ra iso yo ra melok gawe. Kena apa sing ndok mbok arani mungkin sing watu mbok arani ora mungkin. Mumpul padha ra isane. Bareng Allah gawe waktu untuk pitik tapi darani oh mungkin barusan saya tahu. Lah ngono ya rasa kecangkeman nonton mungkin dan tidak mungkin. Nah, itu cara Abdul Hamid Khan. Lama sekali kita termakjubkan oleh yang kita lihat. Tapi insya Allah baru kayak mau ayat terus wau Pak Arsalna nama alim di kawat jilukan nama lam taruh rasa semoga terus lain. Pada zaman terlatih nama terlatih iman dan kudri Allah Taala sebutan nama terbatas. Karena kalau suwon misalnya sing jadi anak-anak kalau yakin suatu saat Husnul Khotimah sing keluarga Natal yakin Allah itu kuasa. Buat nanti semua pun Allah ngersakno
Karena memiliki ditutup wa kafawwahul mu'minal kita tetap sing nyukupi kemenangan wong mukmin namung Allah Subhanahu wa taala. Soal ana teori pantes-pantese manusa duwe napa? Teori pantes-pantese darani cerdas. Tapi kudu lucu-lucunan wae coba iman. Soale kudu lucu-lucunan ada wong kada ikhtiar, misalnya lesu ya. Pantese mengomangan yo melok. Nah, tapi rasa yakin nak lesu hanya bisa dihilangkan dengan makan. Kok kowe janggal nek wong topo 40 dina ora mati ngono biasa wae. Ya ayuhan nabi eling-eling nabi kul ngucapo sira li azwaji kamaring pira-pira bojo sira. Wa hunna ta azwaji nabi kutis niku sama. Wa tolap nalan golek sapa azwaji nabi misange nabi min zinati dunya. Sanging pepaise dunya mak ing perkara lae sang ora ana apa mae kok indawane sadikene. Wis gawane wong wedok nabi dhisik sejak marat gawane gelem bareng nabi wis menang. Futuhat di mana-mana menang dan Nabi dohire jadi orang kaya karena futuhat sudah bisa menaklukkan sana menaklukkan sini. Kemudian garwani lagi nuntut. Zaman melarat ikhlas. Lagi suka ucap tidak melarat dia apa-apaan nanti protes. Mana kan nanti protes tujuh tenang. Yang Nabi diprotes. Cuma mau itu ujos tenang. Mana ada kue Nabi diprotes. Pengirannya tahu dilawan. Mau itu masuk. Taman roh ceritanya pengiran dilawan. Oh tentang surat Mujadalah. Surat Mujadalah niku nak ulama modern Mujadilah. Sama nak cerita musuh terus masuk. Jenenge Khawlah binti Salabir Wahyu menarik. Bokongnya api bok biar aku. Pokoknya ono bab aliyah ku bokong. Bok pas dene kan bok biar aku. Singkat cerita berangkat suwe no ben terus bojone iku mulai. Jenenge ku mulai. Para salah jenenge Aus bin Sobet mulai. Roh bojone sujud itu langsung gak wong Arab ben persen. Mau nak kowe ngono boyo ora. Wong hiper sebabnya kan lho, imam mergo hiper, wa imam mergo bojone ayu. Hiper tok bojone ayu no ya ora semangat. Wah, ya jenenge Khawlah wae. Jaluk sakal, bojone lagi bar salat kan ra gelem mas ngongko ra kena. Mangkel dene kata kajate ora sampeyan. Ora kesampeyan. Terus muni ale itu gimana kue tak sumpah hilang. Terus anti alia kabur di umi kue tak haram no koyok mbokku haram tak telon. Jadi sewa ada Arab nak dihar itu hukum tolak, namun dihar itu hukum tolak ijek muabad. Jadi yang beruang kok dihar berarti rawat dikumpuli selawase. Padahal kalau itu ayunya mulai tergerus karena sudah agak tua. Aku ayu berapa deh? Mungkin ya ayu bodinya apik sing lanang itu hiper. Matur, mewangi sampai Khawlah. Krungu nak bojone sumpah dihar mewangi. Wangi sampai ngombe, itu anak nangis kan sampai ngombe. Jadi itu sak paket do nangis sampai. Itu terus piye karo piye? Mampu mbok entekno kowe. Wong jual, wong warung tuwek, warung ini anakku tak rumah kelaparan, aku mau itu esok boleh duit. Mbok rumahku tinggal wae, mamu itu di situ. Gue ngapa kaji Nabi? Boleh hukum diskon nak dihar, ora kaya tolak dihar, kok kaya tolak aku apa-apa. Tujuannya matur kaji Nabi ya Rasulullah. Itu Aisyah itu beda kamar ketika itu. Jadi Aisyah di dalam kamar, si suaminya aja Khawlah itu matur tadi. Nabi itu orangnya kan lugu, karena Nabi itu nggak pernah bohong. Dia orang tahu mikirnya, Nabi bukan oleh mikir. Kau oleh Nabi kok mikir orang oleh, tapi tetap cerdas para pangeran. Lagi mikirlah karena cerdas. Para pangeran kadang malah rumusnya yang menjerumus. Banyak Indonesia itu banyak konseptor. Berapa kita miskin karena konsep-konsep itu? Pendidikan di Indonesia sing konsepnya akeh. Hari bingung tumpang tindih mergo kakean konseptor. Bingung. Wes, mata banget. Akhirnya Aus bentar, bojone muni, gimana Nabi anut jenengan. Nak dihar iku dihukumi tolak. Mulai pada sing wedok. Nabi wis final, nak dihar padha mbek tolak. Tuana dikasih kan kita berdua. Coba ini, kan kita berdua kasih ya. Ada jenengan nggih keputusan ngono tak lapor ya. Nabi sampai dilapor ya. Ini hukum gak adil. Akan saya laporkan pengiran. Tadi Nabi iya susah wedok sebenarnya. Saya cawe lagi sumbut. Jenenge Khawlah bintu Salabir itu mulai mlebu kamar salat hati-hati.
Ya Allah, senajan to Muhammad kekasih jenengan, senajan to hukum yang sedang berjalan ini di hari itu hukumnya, tapi asaluka, saya ini minta engkau atas nama engkau adalah yang menentukan hukum dan boleh merubah hukum semau jenengan. Ini harus dirubah ya Allah. Nek kamar itu nangis buat nangis sekian menyenabi wong para pengiran tenan. Tetapi ngutus sahabat panggilkan Khawlah, barusan Jibril datang hukumnya dirubah. Makanya Khawlah tambah iman di Rasulullah. Aku sholat di kamar itu tidak ada yang tahu dan doa saya tidak ada yang tahu. Itu sampai jadi surat Mujadilah wong wedok sing madoni Kanjeng nang lari Mujadilah wong sing madoni nang wedok Mujadilah tur wong wedok tukang madoni sampai jadi ayat qad sampai Allah qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah mendengar wong wedok sing bantah kuwi berdebat urusan suaminya. Wa tashtaki ila Allah, ketika kamu tidak memutuskan dia matur ning Allah. Wa Allah yasma'u tahawurakum, Allah mendengar dua perdebatan. Hukum itu, tadi nanti dilapar. Kalau pulau udah bujuk pulau menang, itu kira nabi waktu panen ini pun nanti awal-awal. Gak iso dilawan itu nabi dilapar. Itu masyhur berita Khawlah. Sayyidina Umar itu pernah mau ada acara jam 11 siang. Kalau sekarang itu dindek mobil Khawlah. Dia ini tua, Khawlah itu memang mati, tua ajus itu. Dindek Umar mandek. Rumah nanti jam loro, itu anak tua ngomongan nanti soalnya nanti jam pasukannya Umar iya ya akhirnya nginin rumah ngomongan kok nanti jam loro itu jari Sayyidina Umar terakhir bang waktu dur mentek pamit mbak niki mun badhe nopo dhuwur salat wong sangat waktu salat dhuwur gak marah sebar gak apa-apa kita dhuwur rasa sakit Singkat cerita si Khawlah mirip terus sahabatnya tanya, itu siapa? Kenapa kok begitu takut sama orang itu? Maksudnya, hadhihi allati sami Allah min fawqi sab'i samawat. Iki wong wedok sing pengirane dengar sama aras. Mosok pengirane mendengar Umar ra mendengar. Iki nek sing labrak pengirane ngrungokno, pemene aku. Iki wong sing omongane keluarane didengar Allah min fawqi sab'i samawat. Mosok asami Allah walam yasma Umar pengirannya kersa ngerungokno Umar terang enggak umum orang di sholat dulu dia ngomong entek ya tak umum jadi Khawlah itu entek jadi ya kaji Nabi bodoh orang itu ajak melarat itu apa yang itu belum bisa melarat belum tapi saat saya suka tetap alhamdulillah gak gitu lu nak ngelarang kuat atau melarang melarat, baru juga uripnya terkendali itu banyak. Kamu itu ngomong, jadi Nabi tetap menuntut sekarang kita mapan ya. Mereka menghendaki turidnal hayat dunia wajib. Tapi Nabi kasih pengira, malah nantang. Aku yang jauh urip penak, tak turuti tapi tak pegat. Nah aku kan gak kok turuti. Nah orang kayak dirapa. Turid nagar nosirol hayat dunia pengiripan dunia wajina dalam pasti dunia. Fata alena mongko merene sira umat iku namung kanjeng nek ingsun kuwi sira kabeh. Tapi mut'at laki kelawan pakai hukum mut'at tolak. Wa sarifun lan bebas nek ingsun kun ing sira kabeh sarohan lan megat jamilan kang apik. Kali pun sing megat ingsun kun ing sira kabeh miwiri pira den kelan tambah bahaya. Ketika Nabi, itu bojone Nabi, barang futuhan itu duit, cara saya ini duit negara itu uang publik, uang masolihul muslimin. Aku jaluk ya rata kayak ini, nak maksud jaluk tak kayak tapi tak pegat. Wa in kuntum lamun ngarepno sira kabeh Allah wa in kuntum lamun ana sira kabeh turid ngarepno sira kabeh Allah Allah wa rasulullah lan utusane Allah darul akhirat oma akhirat ayo jannata tekse swarga fa inna wa mutaqina wa wa'ad dene diana sapa wali muslimati kete sing apian guna sing sira kabeh pira dadi akhirat lan ngarepno akhirat ajaran ganjaran adiman kang luar biasa Rasulullah dia mau bujuni ngono, tapi nak kowe ngarepno dunya akhirat, ora usah sugih. Saya ngarepno dunya tak kei tapi tak pegat. Ayo aja tiru. Ben niru ngono bojomu milih pegat tenan malah. Pokoke nak ngamuk barno ae, nopo barno ae. Tetep wong duwe batas energi, mesti mandek dhewe.
rasa batas. Pengirannya tahu kaji nabi atau dilabrak ya Allah. Lalu ada surat mujadilah. Tapi umumnya tiang mau coba mujadilah. Tapi ini pun nakjane nak coro asal usulnya jenis surat apa? Mujadilah. Ayatnya jelas qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi Allah mendengar ucapan perempuan yang mendebat kamu Muhammad demi bela-belain status suami. Ya, yaitu bela-belain yang jauh mendihar itu tidak kayak tolak. Paham ya? Jadi perempuan tadi ingin dihar itu tidak dimanzilatin tolak, karena dihar itu ya omongan saja, nggak ada gunanya. Tapi dalam hukum Islam sebelum dinasah, dihar itu dimanzilatin tolak. Dulu kalau ngomong jorok banget, masyhur sama jelas tentara. Ya Rasulullah, huwa akala sababi wa nasartu lahu batni hatta ida akala sababi tolakon kok ngomong niku sing ngentekno napa ayu kula sing ngentekno ya dik barang aku saiki tuwek ayu wis tak kekno dik nabe megah kok penak pokoke ngomong ora barbar nek nabi ngomong seruwe pas itu bareng nabi iya tapi hukum sementara iki nak diharu koyo tolak. Ya tapi mosok iso dirubah, bisa iki sementara iki ngono. Tapi mosok iso dirubah jenengan kekasih pengiran lapor to ben dirubah. Oh, ora sementara. Bareng musuh tak. Wis tak mulai, tak lapor pengiran. Mulai sujud. Mane jogeman keng lawan wedok nak nganti sujud yo bojone apik. Dikabulno adalah bukan bojone apik bar yo. Mane ngaji iki muga-muga ora dirungokno wedok. Ganti dirungokno wedok do sungkem ning pangeran. Sujud yo ganti apa? Bojo. Ya muga-muga ora krungu ya. Ya nak ngono tandingi ke sujud. Tapi sing ono tareh iku apa mendengar suara perempuan tadi. Fa inna wa mughasatan wa ta'ala wa adan ya ana sawa ta'ala musanati marang wedok sing apik-apik ning gunane sira kabeh. Kira dadel akhirat iku akhirat ajaran ganjaran adiman ingkang gede aljannata tegese suara. Karena kalau suwun nggih bojo dididik sederhana. Kalau saat ini saya kalau kiai gede, bujuk pulau itu tadi sederhana. Dia perkara ini giling-gilingan, tak hidup kita ini menuju apa? Akhirnya. Contoh rasa se ekstrim nabi, tentu kita tidak akan punya kemampuan kayak Rasulullah. Tapi giling-gilingan, nuansa akhirat itu ada. Mulanya karena mau akhirnya milih sopo nisaun nabi, milih al akhirat yang akhirat, alat dunia ngalamo yang atas itu. Setelah digertak nabi begitu, dididik begitu, akhirnya mereka yang milih akhirat ngalamo apa? Dunia. Ya nisa an-nabi biro-biro bujune nabi manute sapane wong iku yakti kunekani sapa man mingkuna sing sira kabeh difahisyatan yang kaelean mubayyinatin kang jelas sifat ya mubayyinatin wa kasriyan mubayyinatin biyinatin sing jelas nawa fahisya ya to anane fahisya biyinatin jelas itu apa wajan tikal nawa fikiratin doa kita setidaknya ukhra doif binuni klanon ma'ahu sertane istilah doif lawanas bil adab lan kelawan nasabna lapat adab nah diwaca nudoif tentu napa nudoif lahal adab atau nudoif lahal adab jadi kiraan wonten pinten sekawan berarti maksudnya ngeten nggih bojone toko iku nak salah bisane loro mergo nak ganjaran yo ganjarane loro mergo salahe toko mesti dinut benere toko ya napa dinut lane garwane nabi kena ancaman bojone nabi kowe nak salah iku adabe dobel mergo kowe iku panutan nek kowe salah mesti dadi tren mulane dosane napa dobel misal garwane nabi kok sosialita atau PKK macam-macam yo dihisab mergo dadi model oh nak ono itu sosialita kan repot apa? Repot. Lah nek bojom sosialita ya ora pati kena adab kan ora ono sing anut. Kok saya lek sosialita aneh-aneh wae kan malah wong malah gandem. Bae walhasil intine ku nak bojone tokoh, makanya ini terjadi ulama siapa saja tokoh itu kudu hati-hati mergo nak salah ya ono sing nut. Nah, bener ya ono sing kan bener. Jadi hukumnya umum siapa saja sing tokoh itu nak ono kesalahan juga ablal ada budabo di venue itu apa potensial lola ke is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga banyak manfaat dalam video ini. Terima kasih sudah
menyempatkan waktu untuk menonton video kami. Kami admin Munir Channel mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.